Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Kawan Belajar. Pada hari ini kita belajar tentang kisah singkat Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihi salam. Yuk, kita simak dan perhatikan. Let's go! Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk kaum Bani Israel yang berada di daerah Balabak. Menurut beberapa sumber, daerah tersebut berada di negeri Suriah. Negeri tersebut adalah negeri yang subur. Nabi Ilyas tidak bosan-bosannya menyerukan kaum Bani Israel agar tidak menyembah berhala yang bernama Baal dan kembali menyembah Allah, tetapi mereka malah mengejek dan meremehkan Nabi Ilyas. Secara terus-menerus, kaum Bani Israel memandang rendah dan menghina Nabi Ilyas. Nabi Ilyas hanya bisa mengadu dan berdoa kepada Allah atas apa yang mereka perbuat. Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar tidak memberikan hujan kepada kaum tersebut. Tujuannya agar mereka bertaubat dan menyembah Allah Sang Pencipta alam semesta, dan Allah pun mengabulkan doanya. Di saat musim kemarau yang sangat panjang dan tidak ada hujan, negeri tersebut dilanda kekeringan. Banyak kaum tersebut kelaparan, tetapi hanya Ilyas yang mendapatkan kenikmatan. Nabi Ilyas bisa menikmati makan roti dan minum dengan mudah. Kaum Bani Israel merasa iri dengan Nabi Ilyas, bahkan mereka makin benci dengan Nabi Ilyas. Suatu ketika kaum Bani Israel melihat Ilyas sedang menikmati makan roti, lalu mereka mengejar Nabi Ilyas dan berusaha membunuhnya. Lalu Nabi Ilyas bersembunyi di sebuah gua dalam beberapa waktu. Nabi Ilyas menyelamatkan diri, lalu Nabi Ilyas memasuki suatu rumah seorang wanita yang dihuni orang baik dan beriman. Dan wanita tersebut mempunyai anak lelaki yang bernama Ilyasa. Ilyasa sudah lama menderita sakit. Karena kebaikan ibunya Ilyasa kepada Nabi Ilyas, akhirnya Nabi Ilyas memohon doa kepada Allah agar penyakit Ilyasa disembuhkan, dan akhirnya Allah mengabulkannya. Ilyasa sembuh dari penyakitnya. Setelah Ilyasa sembuh dari penyakitnya, Ilyasa menjadi murid Nabi Ilyas. Lalu mereka berdakwah bersama. Mereka kembali ke kaum tersebut. Setelah berdakwah, akhirnya kaum Bani Israel kembali beriman. Namun setelah Nabi Ilyas wafat, kaum Bani Israel kembali kebiasaan dahulu, yaitu kemaksiatan, kejahatan dan lain-lain merajalela di negeri tersebut. Namun Ilyasa meneruskan dakwah Nabi Ilyas dan tidak henti-henti menasehati kembali agar kaum tersebut kembali beriman, tetapi mereka mencemoohkannya. Akibatnya Allah memberi azab kembali, yaitu kekeringan terjadi kembali dan kaum tersebut kelaparan, wabah penyakit, dan kematian. Kisah Ilyas ada dalam Al-Quran, Surah As-Saffat ayat 123-125, yang artinya, sesungguhnya Ilyas benar termasuk para rasul. Ingatlah, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Apakah kamu terus menyembah berhala Baal? Namun Ilyasa meneruskan dakwah Nabi Ilyas dan tidak henti-henti menasehati kembali agar kaum tersebut kembali beriman, tetapi mereka mencemoohkannya. Akibatnya Allah memberi azab kembali, yaitu kekeringan terjadi kembali dan kaum tersebut kelaparan, wabah penyakit, dan kematian.